Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah online saya, Heri Ahmadi, dari program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari kuliah manajemen informasi agribisnis. Kalau kemarin kita bicara tentang riset bisnis, dan kali ini saya akan bicara mengenai penggunaan Google Trends sebagai salah satu alat untuk melakukan riset bisnis. Yang pertama, bahwa Google Trends itu merupakan salah satu fitur yang ada di Google, di aplikasi Google, di mana orang atau siapa saja bisa kemudian mencari atau mengetahui apa saja hal-hal yang paling banyak dicari orang saat ini di dunia, di seluruh dunia, untuk semua hal. Sehingga disebut juga Google ini adalah predicting the present. Kemudian Google Trend ini sendiri dirilis pertama kali pada tahun 2006 dengan tujuan untuk memberikan insight ya, atau memberikan satu uh, gambaran bagi pebisnis tentang apa saja yang orang cari melalui mesin pencari. Kita tahu Google adalah merupakan salah satu mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh orang saat ini. Nah, Google Trend ini merupakan salah satu fitur gratis ya, dalam tanda kutip, yang bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Jadi tidak seperti pada alat-alat atau alat untuk riset yang lainnya, seperti focus group atau kemudian menggunakan kuesioner yang akan memerlukan banyak biaya. Maka bagi usaha-usaha kecil atau usaha-usaha yang baru memulai bisnisnya menggunakan budget yang sangat kecil, maka menggunakan Google Trend ini merupakan salah satu alternatif yang visible ya dalam segi budget. Dan untungnya ada Google Trend. Google di mana aplikasi ini menunjukkan tentang trending topik yang ada di mesin pencari Google. Ini juga bisa digunakan untuk bisa mengetahui target audiens yang sedang dicari saat ini apa secara online ya, untuk kemudian bisa menganalisa informasi dan mendapatkan insight, mendapatkan satu gambaran tentang konsumen yang akan dituju oleh sebuah produk atau suatu perusahaan. Bagaimana caranya kemudian kita melakukan riset pasar dengan Google Trend? Apabila kita ingin sebagai pebisnis kita ingin memfokuskan pasar kita kepada suatu pasar yang khusus, kemudian kita menghindari pasar musiman yang kemudian nanti akan mengganggu cash flow, serta kemudian kita masih belum tahu produk apa yang akan kita buat, maka Google Trend bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Nah, Google Trend ini memproses beberapa hal yang bisa digunakan untuk pebisnis. Yang pertama adalah help you find your niche, atau kemudian membantu pebisnis untuk bisa mencari niche market ya, atau konsumen spesifik dari bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah prioritize your keyword for content marketing. Ini bisa membantu pebisnis untuk memprioritaskan kata kunci apa yang nanti bisa digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh orang atau apa yang dicari oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, Google Trend ini bisa membantu untuk memilih produk apa yang paling banyak dicari. Dan yang keempat adalah setelah itu semua kita dapatkan, maka bisa membantu konsumen atau bisa membantu pebisnis untuk bisa menentukan produk apa yang nanti akan dijual berdasarkan tren dari konsumen. Ini adalah 4 hal yang bisa diberikan oleh Google Trend dan bisa memberikan alternatif solusi untuk melakukan riset pasar yang murah. Bagaimana Google Trend itu bekerja? How Google Trend works? Google Trend dia menghitung ya, atau menganalisa volume pencarian dari semua sejumlah pencarian yang ada di Google, dan kemudian memberikan kepada viewers atau memberikan kepada kita dengan sebuah grafik indeks. Hasil ini kemudian di generate, yang kemudian bisa dimulai. Kalau dari sini di Google itu dia menghitungnya sejak 1 Januari 2004. Jadi dihitung dari Januari 2004, sebelum itu belum ada data. Nah, di bawah grafik itu maka kemudian akan ada reference volume yang akan menunjukkan tentang jumlah
hari ya. Kita bisa melihat misalnya dari tadi yang di sini. Jadi ini ada beberapa konten pencarian dan ini adalah grafik yang dihasilkan dan ini sebaran wilayahnya. Oke. Kemudian ada fitur-fitur apa saja yang ada di Google Trend. Yang pertama adalah keyword trend atau tren kata kunci, kemudian tren compare feature yang bisa membandingkan antara uh, fitur yang satu dengan yang lainnya, terus kemudian search interest, sejauh mana orang mencari, terus kemudian interest over time. Ini bisa melihat uh, ketertarikan orang sepanjang waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya, understanding kompetitor menggunakan Google Trend. Ini cara kerjanya adalah dari search, ya. Misalnya kita mencari tentang satu kata kunci tertentu, kemudian dia akan direkod oleh Google, kemudian di-identify. Ada kata-kata kunci yang kemudian membedakan, yang kemudian bisa memberikan pemahaman pada kita mana yang terbaik sesuai dengan keinginan konsumen. Bagaimana menggunakan Google Trend? Caranya sederhana, kita langsung ke ini ada alamat domainnya http://trend.google.com atau ketik saja Google Trend terus kemudian kita bisa sampai kepada aplikasi Google. Ada beberapa cara untuk ini secara singkat untuk bagaimana kita menggunakan Google Trend. Yang pertama kunjungi Google Trend, kemudian kita bisa mencari search item ya yang ada di sini, terus kemudian nanti tinggal enter, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ini kurang lebihnya kalau misalnya kita akan membandingkan antara beras organik, sayur organik, dan daging organik. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini langkah satu-satu. Yang pertama adalah masuk ke akun Google Trend dengan akun Gmail. Kalau kita sudah punya Gmail, otomatis kita bisa menggunakan akun Google Trend. Kemudian yang kedua, mencari kata kunci di Google Trend. Jadi kita harus menyiapkan kata kunci apa. Misalnya kita ingin jualan pupuk, kita ingin menentukan pupuk apa yang paling banyak diakses orang. Kita bisa milih antara pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, atau pupuk kandang. Nah, kemudian kita bandingkan mana sih yang paling banyak dicari. Ini misalnya hasilnya, ternyata dari sini yang paling banyak adalah pupuk organik. Yang kedua adalah yang merah, ini adalah pupuk NPK. Kemudian berikutnya yang biru, ini adalah pupuk urea. Dan terakhir adalah pupuk kandang dengan tren yang seasonal ya atau musiman ya, kita bisa lihat kadang naik kadang turun. Nah, ini kita bisa lihat, nanti kita cek langsung ke websitenya. Kemudian yang berikutnya input keyword, kita menginput keywordnya, terus kemudian bisa menambah di kolom add search term ya. Nah, hasil pencarian terdiri dari line chart tadi di atas ini dan kemudian bar chart. Adapun di bawah tersaji peta sebaran wilayahnya. Kita juga bisa mencari option spesifik ya. Di sini selain web search juga ada image search, news search, Google Shopping, dan juga ada YouTube search. Tergantung kita mau masuk ke mana. Kalau sekarang YouTube menjadi salah satu channel yang paling banyak dicari orang, mungkin kita bisa mencari dari YouTube. Kemudian yang berikutnya ada related query ya, query for keyword area. Jadi di bawah ini ada related query, ini artinya adalah beberapa query atau kemudian kata-kata kunci yang sejenis gitu ya dengan kata kunci yang tadi sudah kita ketik, kita masukkan. Ini juga bisa disetting misalnya rising or top. Rising artinya yang cenderungan dicari banyak orang sekarang ini semakin naik. Top itu yang paling banyak dicari. Kemudian yang keempat adalah Google bisa melihat dan prediksi tren ya. Kita bisa lihat dari sini misalnya ini contoh gambaran hasilnya tadi yang pupuk kandang. Ini kita bisa melihat mana yang kemudian ada tren naik, ada tren turun. Di bulan-bulan apa saja ternyata hampir sama nih. Untuk kategori pupuk ini cenderungnya hampir sama. Terus kemudian yang terakhir adalah menggunakan tren untuk positioning produk. Setelah mengetahui bagaimana kata kunci di Google, maka tahap berikutnya adalah bagaimana siklus terjadi. Siklus ini adalah terjadi di mana atau kapan seorang mencari sebuah kunci pada kurun waktu tertentu. Contoh misalnya kita menggunakan kata kunci kurma, sirup, dan kolak. Ini ternyata grafiknya luar biasa.
Jadi ini sekitar bulan April tahun 2019 atau kurang lebih pada Ramadan tahun lalu, ini grafiknya naik, semuanya naik. Terus kemudian turun setelah Ramadan selesai dan naik lagi nih sekarang. Nah, ini udah mau Ramadan ya, ini naik lagi. Ya, kalau misalnya kata kunci kurma ini banyak dicari di bulan Ramadan, maka bisa buat konten yang berkaitan dengan kata kunci yang sedang booming itu. Atau kemudian kita nanti akan persiapkan produk kita jualan kurma ya pada saat ini. Kita mau promosi kurma mulai dari sini nih, baru kemudian nanti akan naik. Karena kalau di sini ini sedang turun-turunnya, kita buang-buang duit saja kalau kemudian kita banyak memasarkan di sini. Oke, jadi itu kurang lebih kuliah kita pada kesempatan kali ini tentang menggunakan Google Trend sebagai salah satu aplikasi untuk melakukan riset pasar sederhana. Nanti setelah ini kita akan masuk langsung lihat ke aplikasi dalam menggunakan aplikasi ini seperti apa di Google Trend. Terima kasih dan kita lanjut ke uh, website. Oke, baik, kita langsung ke Google Trend. Jadi kita masuk melalui kita buka browser saja. Dalam hal ini kali ini saya menggunakan Chrome ya, punya Google. Tinggal ketik saja Google Trend. Oke, atau di sini karena tadi sudah saya mencari jadi langsung muncul. Oke. Atau bisa tadi ketik ya alamat domainnya. Kita masuk ke Google Trend. Jadi ini tampilan dari Google Trend seperti ini. Jadi tampilan awalnya di sini tentu yang pertama ya, tadi mungkin saya ingatkan bahwa karena ini masuknya harus sudah buka aplikasi Google ini adalah artinya saya sudah masuk melalui Google saya atau melalui Gmail. Kalian bisa buka menggunakan Gmail kalian, sign in dulu sehingga bisa langsung masuk ke sini. Ini tampilannya, ini untuk wilayahnya atau posisi kita bisa diganti terserah ya. Defaultnya adalah di Amerika. Oke, kita ganti sesuai dengan posisi kita saat ini di Indonesia. Nanti akan berubah otomatis. Kalau tadi ini pencariannya adalah di Amerika. Nah, kemudian kita tinggal masukkan keyword apa yang ingin kita lihat saat ini. Contoh misalnya kalau tadi saya menyampaikan misalnya kita mau mencari tentang pupuk ya. Pupuk secara umum atau pupuk urea. Karena kita mau jualan pupuk, kita mau lihat apa yang paling banyak dicari oleh orang di Indonesia. Oke, kita lihat pupuk urea ya. Jadi di sini kita mencari keyword tentang pupuk urea. Tempatnya adalah di Indonesia. Waktunya adalah selama 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir untuk semua kategori. Dan kemudian kita melalui web search kita bisa ganti ini tadi sebenarnya bisa YouTube, bisa Google Shopping, News Search, Image Search dan lain sebagainya. Ini di Indonesia, kalau kita ganti misalnya di negara lain atau kemudian kita cari misalnya di negara lain bisa kita ganti. Nah, kita bisa compare juga, kita bisa bandingkan kalau misalnya kita masih belum fix kita mau mencari pupuk urea atau pupuk yang lain. Atau misalnya kita pupuk organik. Kita lihat perbandingannya, pencarian antara pupuk organik dengan pupuk urea ya. Ternyata pupuk organik itu lebih banyak. Kita lihat ini pupuk urea 30 ya, rata-rata 10%, terus kemudian ini ada 60%. Jadi ini kurang lebih grafiknya ini seasonal ya, naik turun ya fluktuasi. Ini mungkin kita bisa lihat kenapa di bulan-bulan apa posisinya naik, di bulan-bulan apa posisinya turun. Saya ini bulan Juni ini naik dan ini hampir bersamaan grafiknya ya. Antara pupuk urea dengan pupuk organik. Kita lihat lagi misalnya kita tambahkan pupuk kandang. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pupuk kandang ternyata lebih sedikit ya di grafik juga paling sedikit ya. Oke, ini ada
peta sebarannya hampir semuanya ada ya. Ini misalnya nih daerah yang paling banyak ini adalah daerah Bengkulu. Nah, ini kita bisa lihat ini pupuk urea yang interest, ini kemudian untuk pupuk organik, ini kemudian untuk pupuk kandang. Kita bisa lihat sebarannya paling banyak ternyata di Bengkulu dan seterusnya. Subregion ini juga kita bisa ganti misalnya city, kota. Ini bisa kita download datanya. Nah, ini kita bisa lihat di daerah-daerah lain dari sini. Oke, bagaimana kemudian kalau kita ingin melihat perbandingan lain? Ini tinggal di remove saja. Ya, misalnya kita ingin cari produk yang lain ya, seperti tadi. Oke, kita remove atau kita edit ya. Kita edit misalnya kita kurma. Oke, kita lihat kurma. Nah, ini grafiknya sangat menarik. Kurma ini ternyata sangat seasonal sekali ya. Ini data antara tanggal 5 sampai 11 Mei ya, 2019. Ini datanya naik sampai di puncak. Ini kurang lebih sekitar bulan puasa dan lebaran tahun kemarin. Dan habis itu turun drastis sepanjang tahun. Dan baru naik lagi ini akhir-akhir ini. Ini sampai tanggal 25 sampai tanggal 19 April ya. Jadi ini karena mau puasa ya, sekarang udah puasa, jadi grafiknya naik. Ini kita bisa ganti misalnya dalam 30 hari terakhir. Nah, ini grafiknya naik, selalu naik. Kalau tadi kan naik terus kemudian turun. Ini bisa kategori yang lain misalnya. Kemudian kita bisa cari misalnya di YouTube. Nah, ini pencariannya kalau di YouTube ternyata grafiknya lebih fluktuatif dibandingkan di web search. Ini artinya kalau kita mau iklan di web dan iklan di YouTube, ini pertimbangannya bisa jadi berbeda. Demikian juga untuk sebaran wilayahnya, mana yang paling banyak. Ternyata di Sulawesi Barat, orang paling banyak mencari kurma. Bagaimana kalau kita lihat misalnya, jadi dari tahun 2004 ya, ini untuk pencariannya. Kita bandingkan kurma dengan produk sejenis yang paling banyak diminta pada saat bulan Ramadan, misalnya sirup ya. Oke, kita nggak usah sebut merek. Oke, nah ternyata sirup hampir sama. Ini grafiknya hampir sama. Meskipun untuk saat ini ternyata dia tidak, ya naik juga meskipun tidak sebesar kurma ya untuk saat ini. Tapi ini hampir sama, grafiknya hampir sama. Naik di bulan Ramadan dan kemudian turun dan seterusnya. Ya. Terus kemudian di bawahnya ada related queries ya. Related queries ini adalah uh, apa? Produk-produk sejenis yang kurang lebih hampir sama dengan pencarian tentang kurma, misalnya tentang infus water kurma, energen kurma, tempe mentah dan kurma. Ini mungkin ada yang membuat tentang tempe mentah. Ini rising ya, artinya ini grafik yang paling sedang naik-naiknya. Kalau kemudian kita lihat top search yang paling banyak dicari, sari kurma ternyata, manfaat kurma, harga kurma, kurma madu dan seterusnya. Jadi ini beberapa data yang kita. Kalau sirup ini misalnya ada kalau dari Rising ada sirup LKPP 2020, saya belum begitu paham tentang ini. Atau kalau lihat misalnya top paling banyak yang dicari adalah obat sirup, harga sirup, sirup LKPP, LKPP sirup LKPP saya kira cukup menarik ya. Oke, itu demikianlah tutorial dan juga pengantar tadi kuliah tentang penggunaan Google Trends sebagai salah satu alat sederhana untuk melakukan riset bisnis. Penggunaannya sangat mudah dan informasi yang bisa kita dapatkan juga banyak. Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pelaksanaan riset bisnis dan semoga ini bisa bermanfaat untuk mendukung bisnis kita, menentukan apa yang nanti akan kita jual, konsumen siapa yang nanti akan kita bidik. Selamat menggunakan Google Trend dan jika ada komentar atau pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komen yang ada di saluran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.